bahagia dan aman di rumah. Tapi jangan lupa kalian tetap mematuhi aturan kesehatan, protokol kesehatan, tetap memakai masker di mana saja. Balik sekarang banyak operasi, ingat-ingat. Kemudian tetap jaga jarak di antara kalian berada di mana saja. Kemudian yang jangan sampai lupa cuci tangan senantiasa, baik setelah kegiatan maupun akan kegiatan. Dari ini 3 faktor yang harus kalian jaga setiap hari, sehingga nanti akan mempermudah dan mempercepat untuk penyembuhan kasus COVID-19 ini. Para sekalian yang saya cintai, kita akan lanjutkan pelajaran kita tempo dulu, dan ini sampai kepada bab kemajuan kebudayaan. Kalian nanti bisa menyimak di halaman 12 bahwa setelah Abbasiyah berdiri, ya, dikemerdekaan di Kufah itu, maka seiring berjalannya penyebaran Islam, maka seiring itu juga kemajuan budaya Islam timbul. Ya. Jadi di mana Islam itu masuk di daerah taklukan, ya, maka disitulah kebudayaan Islam mulai timbul dan berkembang. Dan orang-orang di daerah taklukan itu mereka sadar secara rela hati untuk menerima kemajuan kebudayaan Islam. Karena apa? Setelah dia menyaksikan sendiri bahwa peradaban Islam dan tata pemerintahan yang tertib dan baik dan teratur ternyata mampu menerima atau mampu untuk bisa diterima di dalam masyarakat. Dia menyaksikan keadaan bagaimana peradaban atau budaya Islam dalam pemerintahan, seperti adanya solidaritas, kemudian musyawarah, kemudian keadilan sosial. Peradaban inilah yang membuat orang-orang taklukan baru di daerah, misalnya di daerah Spanyol bagian barat, kemudian di India, mereka sadar bahwa kehadiran Islam itu adalah membawa misi yang lebih baik dibanding agama-agama sebelumnya. Maka ada beberapa hal yang sempat mereka saksikan sendiri di dalam sehari-harinya. Misalnya bangsa-bangsa non-Arab yang telah masuk di wilayah Islam, dia dengan suka hati, rela hati menggunakan bahasa Arab dan adat istiadat Arab di sehari-hari, baik perilakunya maupun cara bergaulnya, ketemu saudaranya, memberikan salam, dan kerukunannya ini dia praktekkan. Ternyata Islam, peradabannya, budayaannya bisa diterima di masyarakat daerah-daerah baru itu. Oh, ternyata Islam mengajarkan kerukunan, menjauhi sifat atau permusuhan. Karena ajaran Islam adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam hal kebaikan dan jauhi sejauh-jauhnya hal-hal yang bersifat permusuhan. Ini Islam datang. Jadi kalau mereka sebelumnya sudah ada permusuhan di antara suku, misalnya di antara bangsa, setelah Islam datang ternyata membawa kesejukan dan kedamaian. Ini secara sadar mereka akui. Kemudian yang berikutnya yang bisa mereka terima adalah mereka mulai bersekolah di perguruan-perguruan Arab. Misalnya
raja-raja Spanyol seperti Peter I, Raja Aragon atau Raja Aragon di situ dalam sejarah, sampai-sampai dia hanya mengenal huruf yang bercorak Arab. Betapa dia kagum bahasa Arab yang begitu komunikatif, bahasanya bagus, kemudian dilafalkan juga enak, kadang-kadang juga lembut. Maka dia mulai tertegun dibanding bahasa lain. Dia kepingin sejauh mana Arab itu atau bahasa Arab itu bisa dipakai secara komunikatif dengan siapapun. Apakah hanya untuk kalangan raja atau kalangan elit politik atau ahli-ahli ilmu pengetahuan? Ternyata tidak. Semua orang bisa mempelajari bahasa Arab dan melafalkan Arab secara enak dan bagus, secara lembut. Bahkan kalau bahasa Arab dilakukan dalam Al-Quran, dibuat qiraah misalnya, dibuat lomba misalnya, suaranya ternyata tidak ada duanya. Sejauh ini lomba-lomba suara, baik itu suara nyanyian Inggris, Indonesia, dan suara Arab misalnya qiraah, yang paling bisa menyentuh bahkan mencucur air mata adalah bahasa Arab. Bahkan banyak orang mendengar suara lantunan Al-Quran yang bercorak bahasa Arab, dia tiba-tiba menangis, bahkan bisa masuk Islam. Kau bisa lihat siapa Bapak Khotob, orang begitu garang, ganas, bahkan dia adalah orang yang sadis, dia adalah orang keras. Tetapi kenapa dia setelah mendengar bahasa Arab dalam Al-Quran langsung masuk Islam? Begitu mendengar suara Arab, betapa indahnya dan enak didengar, bahkan menyayat hati, bahkan maknanya pun bisa mencukar hati. Inilah yang membuat kemampuan Raja Peter dan Aragon untuk senantiasa belajar huruf Arab. Kemudian kemajuan budaya yang lain yang sangat simpatik dan diterima di kalangan lain adalah seperti Alfonso IV. Dia mencetak memakai tulisan Arab, mencetak uang, karena keindahan seni Arab di mata uang itu bisa menarik orang-orang yang menggunakan uang itu. Maka dia mencetak mata uang dengan menggunakan tulisan Arab. Begitu didesain arsitek, mempunyai nilai keindahan, mempunyai seni yang bagus, maka dia terus mencetak uang dengan tulisan Arab. Kemudian yang berikutnya yaitu di Sisilia, Raja Normandia Raja I mengizinkan istananya menjadi tempat pertemuan para filosof. Jadi kemajuan kebudayaan yang timbul sampai Roger I itu, raja itu mengizinkan pertemuan para filosof di istananya, para dokter-dokter Islam, ahli-ahli ilmu Islam, untuk mendiskusikan, untuk menyampaikan pengetahuan Islam. Jadi betapa budaya ini semakin maju, semakin hebat, semakin sampai ke kerajaan. Karena apa? Karena ternyata budaya Islam dari segi ilmiah, kedokteran, maupun dari segi filsafat ternyata bisa untuk membuat kemajuan di era pada waktu itu. Kemudian kemajuan berikutnya adalah orang-orang di sana juga di Normandia menunjukkan atau menggunakan pakaian-pakaian yang bercirikan Arab. Bahkan raja sendiri, Roger II,
dia juga menggunakan pembesaran pakaian Arab. Jadi pakai jubah, kemudian pakai itu kayak kerudung itu. Sama seperti itu budaya Muslim, budaya Islam berpengaruh di kalangan para raja. Ya. Kemudian di berikutnya ada beberapa contoh juga yang mampu diterima dan bahkan bisa menguasai di daerah-daerah lain. Seperti di waktu Harun al-Rasyid ya, berkuasa di Judi Sabur misalnya, di Haran misalnya, ya, di sana mulai timbul kemajuan kebudayaan yang hampir menyeluruh, bahkan sampai dunia. Betapa tidak? Kalian bisa melihat Umar Khayyam yang sampai sekarang masih terkenal. Mereka mempunyai seni budaya tersendiri, yaitu bidang syair atau dia terkenal seorang sastrawan. Yang sampai sekarang dia masih terkenal sebagai pencetak syair rubaiat atau rubiat. Saja yang terdiri dari 2 baris, setiap baris terdiri dari 2 kalimat atau setengah syair, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 4 baris atau biasa disebut quatrain. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian pasti tidak asing lagi dengan bahasa quatrain atau rubiat ini. Kemudian di bawahnya kemajuan budaya lagi di zaman Zamakhsyari. Zamakhsyari seorang ilmuwan, bahkan pakar bahasa dan sastrawan. Dia telah mencetak atau membuat karya yang berjudul Al-Mufrad wal Mu'allaf wan Nahwi, atau disebut kesatuan sifat dalam ilmu tata bahasa dan peribahasa dalam bahasa Arab, atau Al-Mustaqim bi Asmal al-Arab. Dan bukti lain tentang masalah kemajuan budayaan, pada waktu Desa Bahasa berkuasa, ada beberapa peninggalan yang sampai sekarang masih bisa disaksikan, yaitu sebuah istana atau masjid atau bangunan lain, seperti di Hashimiyah, di Kufah. Ini masih ada bukti peninggalan kebudayaan yang pada waktu sangat maju, yaitu Hashimiyah 1. Ketika Abu Basafah berkuasa di Kufah, dia mendirikan sebuah istana yang bernama Hashimiyah. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur di era berikutnya dia mendesain dengan budaya-budaya Islam kota Baghdad, yang waktu itu mengerahkan para arsitek terkenal dari Prancis, Italia yang dipanggil dan dipimpin oleh seorang Hajjaj bin Artan, dan satu temannya adalah Amram bin Wadan. Dia mendesain kota Baghdad dengan indahnya dan budaya yang serba Islami, dan membangun beberapa bangunan tata kota, sehingga Baghdad ketika itu mampu membuat sebuah bangunan-bangunan yang mempunyai tataran internasional, bahkan menyamai kelas dunia. Kemudian yang terakhir, pada waktu Dana Abbasiyah berkuasa, sempat membuat atau membangun berbagai macam masjid, yang mana masjid itu adalah berfungsi sebagai satu tempat kegiatan umat Islam, juga untuk melaksanakan sholat, kemudian untuk tempat berkumpulnya para ulama atau ilmuwan. Mereka mendiskusikan berbagai macam ilmu pengetahuan. Jadi kebudayaan yang terakhir yang patut kita contoh adalah bagaimana mendesain masjid mempunyai nilai budaya Islam, bahkan di situ untuk mengembangkan
kebudayaan Islam, baik bersifat diskusi ataupun di situ adalah merupakan bentuk-bentuk ilmiah yang lain. Di sini ada beberapa masjid, sebagai contoh Masjid Al-Mansur, Masjid Raya Arif Syafa, kemudian Qasrul Al-Khalifah, kemudian Qofia Umul Jafar dan sebagainya. Ini sebagai kemajuan kebudayaan yang timbul pada waktu dinasti Abbasiyah. Baik, rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan selesai, maka saya beri tugas saja, satu saja atau dua saja. Siapa yang bangun kota Baghdad yang menggunakan 100.000 orang tenaga arsitek? Yang kedua, apa judul syair yang pernah diciptakan oleh Umar Khayyam? Itu sebagai tugas kalian. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.